Pada Sabtu pagi, Aidan mengajak Kara dan Alea ke gedung yang akan dijadikan studio. Membutuhkan sedikit bantuan untuk bersih-bersih, merakit rak, dan menata peralatan. Sekaligus sebagai sarana agar bisa mengobrol panjang lebar dengan Alea, membahas perihal masalah di sekolah. Gedung yang disewa oleh Aidan dulunya merupakan gudang yang digunakan untuk menyimpan produk jeans sebelum diantar ke toko-toko. Letaknya di samping kebun kosong, berdekatan dengan lapangan voli yang biasa dipakai oleh anak-anak untuk bermain. Tempat itu tidak terlalu luas, di dalamnya terdapat satu kamar mandi yang tampaknya baru selesai direnovasi. Lantainya hanya berlapis semen, dindingnya dicat dengan warna abu-abu. Terdapat satu jendela berukuran besar, apabila dibuka bisa membawa angin ke dalam ruangan. Gedung dalam kondisi kosong, hanya ada sebuah meja kayu dan kursi rotan yang berselimut debu. Aidan membuka pintu, kemudian menyalakan lampu. Tangannya membawa alat-alat yang akan digunakan untuk bersih-bersih. Ada sapu, pel, kain lap, dan cairan pembersih. Bagian dalamnya lumayan luas. Tapi, ini terlalu kosong, butuh banyak perabotan baru, ucap Kara sambil mengedarkan pandangannya. Aidan menunjuk ke arah tumpukan kardus yang ada di sudut ruangan. Udah beli rak dan meja, tinggal dirakit aja. Kara mengangguk, lalu menggulung lengan blausenya. Perempuan itu lantas mengambil sapu dari tangan sang suami, hendak membersihkan lantai yang cukup kotor. Aku nyapu lantai, kamu ngerakit meja dan rak, ucap Kara, memberi perintah. Terus Alea bantu pegang pengki buat nampung kotoran. Alea langsung mengambil pengki, sedangkan Aidan membuka kardus berisi rangka dan papan kayu untuk rak. Nantinya akan digunakan untuk meletakkan alat pahat dan alat untuk membuat perhiasan. Agila, Adeline, dan Sophie masih suka ngejek kamu di sekolah? Tanya Kara. Alea menggeleng. Mereka kemarin udah minta maaf, janji nggak akan ngejek lagi. Bu Nita juga udah ngasih teguran, kok. Terus teman-teman yang lain gimana? Mereka baik, kok. Suka ngajak aku ke kantin. Seandainya kamu nggak nyaman di sekolah yang sekarang, kita bisa cari sekolah baru. Tapi, kamu harus menyesuaikan diri lagi. Aku nggak mau pindah. Sekarang udah baik-baik aja, kok. Akila, Adeline, dan Sophie nggak akan berani ganggu lagi, soalnya takut sama Mbak Kara. Kara tertawa, merasa bangga sekaligus lega. Takut gara-gara Kara pakai outer scarf motif macan tutul, kan? Celetuk Aidan. Alea menunjukkan cengiran lebar di bibirnya, kemudian berkata, kayaknya sih iya. Apalagi kalau udah nyicipin masakannya Kara, pasti tambah takut lagi. Mbak Kara serem kalau marah, soalnya langsung pergi ke dapur buat masak. Kayak lagi nyiapin senjata buat orang-orang yang udah mancing emosi. Sekarang giliran Aidan yang tertawa. Itu ide bagus, sih. Harusnya aku ngirim makanan buat Sekar, biar dia bolak-balik kamar mandi, ucap Kara sambil menyapu lantai. Masih aja dendam sama Sekar. Udah beberapa hari, loh, sahut Aidan. Iya masih, lah. Kemarin dia bikin masalah lagi, tiba-tiba mau putus kerjasama ke salah satu vendor. Untungnya aku langsung tahu, jadi bisa dicegah. Kamu marah-marah di kantor. Nope. Sekar langsung pergi ke wedding venue, sengaja menghindar. Suasana hatiku lagi bagus karena dapat proyek yang lumayan besar, jadi nggak marah-marah. Aidan tersenyum, kemudian berdiri untuk menegakkan rangka. Agak sulit saat harus merakit rak seorang diri, setidaknya harus ada seseorang yang membantu memegang rangka. Help me, Alea, ucap Aidan. Alea melepaskan pengki yang dipegang, biarkan tergeletak di dekat pintu. Setelah itu, ia berjalan menghampiri Aidan. Pegangin rangkanya, pinta Aidan. Dua ini. Sa Alea. Aidan mengangguk, kemudian mengeluarkan beberapa sekrup dari plastik kecil. Merakit rak dan meja adalah aktivitas yang cukup mudah,
apalagi jika ada kertas petunjuknya. Yang perlu dilakukan hanyalah memasang skrup, memastikan tiap rangka tersambung dengan posisi yang benar. Kalau ada masalah di sekolah, jangan ragu buat cerita, ucap Aidan sambil memasang skrup. Jangan dipendam sendiri, nanti malah sakit. Maaf ya, Mas. Aku cuma nggak mau ngerepotin, jawab Alea. Jangan bikin batas sendiri, Alea. We're family. Harus saling support dan saling menjaga. Iya, Mas. Sekarang udah ada Kara. Seandainya kamu merasa canggung buat cerita ke Mas Aidan, mungkin bisa cerita ke Kara. Siapa tahu lebih nyaman dan lebih nyambung karena sesama perempuan. Aku suka Mbak Kara. Baik banget kayak malaikat. Aidan terkekeh pelan, lalu mengalihkan tatapannya ke arah Kara yang baru saja keluar dari kamar mandi sambil membawa alat pel yang sudah dibasahi. Selesai menyapu, perempuan itu langsung mengepel lantai. Rajin sekali. Biar lebih semangat, baiknya sambil putar lagu, ucap Kara sambil mengeluarkan ponsel dari saku celananya, memutar musik dengan volume penuh. Perempuan itu tersenyum lebar, lalu kembali menggerakkan alat pel di atas lantai. Tentu saja sambil menyanyi seperti sedang tampil di atas panggung. Selain rasa masakannya yang kacau, ternyata suara nyanyiannya juga kacau. Aidan tak protes, hanya tertawa sambil geleng-geleng kepala. Nggak disuruh berhenti, Mas. Itu suaranya Mbak Kara cempreng banget, bisik Alea. Biarin aja, jawab Aidan di sela-sela tawanya. Sekarang Kara bahkan menggunakan alat pel sebagai standing mic. Terlihat sangat menikmati aktivitas bersih-bersih sambil menyanyi dengan suara sumbang. Kamu suka lagu apa, Mas? Biar aku puterin, tanya Kara beberapa saat kemudian. Musik klasik. Canon in D, jawab Aidan asal-asalan. Sengaja menyebut musik klasik agar Kara tidak menyanyi. Oh, aku suka lagu ini. Dulu sering mainin lagu ini pas ikut les piano. Kamu bisa main piano? A little bit. Setelah itu, lagu Canon in D terputar. Melodi yang lembut mengalun di dalam ruangan, entah bagaimana ciptakan kesan romantis. Membuat Kara tiba-tiba ingin berdansa. Selesai juga, gumam Aidan setelah berhasil merakit rak 4 susun. Laki-laki itu lantas memindahkan rak ke samping meja kayu, langsung menempel pada tembok. Sementara itu, sang istri sedang menari dengan alat pel, mengikuti alunan musik. Tingkah random Kara berhasil menerbitkan seulas senyuman di bibir Aidan. Ia melipat kedua tangan di depan dada, terus mengamati istrinya yang sedang bergerak dengan bebas, seolah tengah mengepakkan sayap. Dan, inspirasi bermunculan di dalam kepala. Aidan segera mengeluarkan ponsel dari saku celananya, diam-diam memotret Kara, lalu membuat catatan kecil di dalam notes. Di bawahnya diberi judul Angel, mengutip ucapan Alea tentang Kara yang baik hati seperti malaikat. Ya ampun. Dari tadi aku sibuk bersih-bersih, ternyata yang punya studio malah asyik main game di handphone, ucap Kara ketika melihat Aidan fokus dengan ponselnya. Aidan menutup kembali ponselnya, kemudian berkata, aku mau ke minimarket sebentar. Kamu titip apa? Aku mau es krim. Ah, sama titip nori juga buat camilan. Cuma itu. Kara menganggukkan kepala. Setelah itu, Aidan mengalihkan perhatiannya pada Alea. Kamu titip apa, Alea? Tanya Aidan. Aku mau oatmeal sama sosis, jawab Alea. Aidan mengingat-ingat makanan dan minuman apa saja yang tadi disebutkan. Lalu, ia berjalan meninggalkan ruangan. Hendak pergi ke minimarket terdekat. Tak perlu membawa mobil, sebab jaraknya cukup dekat. Dalam hitungan detik, hanya tersisa Kara dan Alea di dalam studio yang sudah cukup bersih itu. Setelah mengepel lantai, Kara duduk di atas kursi rotan selama beberapa saat. Mengistirahatkan tubuhnya yang sedikit lelah. Alea, panggil Kara. Alea menengok. Iya, Mbak. Kamu pernah dibikin lukisan atau gambar sama Aidan? Pernah, sih.
Gambarnya aku pajang di album foto. Kara mengerjapkan mata, menyadari kalau mungkin ia bisa menggali sedikit informasi dari Alea. Bagaimanapun, Alea sudah 2 tahun hidup bersama Aidan. Secara otomatis pasti tahu kebiasaan-kebiasaannya. Aidan suka gambarin teman-teman kuliahnya. Tanya Kara penasaran. Sering. Kalau lagi free, biasanya Mas Aidan hangout sama teman-temannya. Pasti bawa sketchbook sama pensil warna, jelas Alea. Di antara banyak orang yang pernah digambar, siapa yang paling spesial? Imin, Aidan pernah pacaran atau jatuh cinta sama seseorang? Nggak ada. Mas Aidan emang friendly, temannya ada di mana-mana. Jawaban yang dilontarkan oleh Alea membuat senyum merekah di bibir Kara. Entahlah, perempuan itu hanya merasa senang karena Aidan selalu mengatakan yang sejujurnya. Mas Aidan itu cuma fokus sama dirinya sendiri. Kalau mau melakukan sesuatu, tujuannya ya buat kebaikan diri sendiri, kata Alea sambil duduk di atas meja. Tapi, kayaknya akhir-akhir ini ada yang beda sama Mas Aidan. Apanya yang beda? Sahut Kara. Nih ya, Mas Aidan mau nganterin Mbak Kara ke klinik kecantikan, mau jadi fotografer dadakan, mau dipakein kuteks. Emang biasanya dia nggak mau ngelakuin hal-hal semacam itu buat orang lain. Nggak mau. Apalagi kalau lagi fokus ngerjain sesuatu, nggak ada yang bisa ganggu. Mungkin karena sekarang udah jadi suami, jadi sikapnya sedikit berubah. Kara tak mau terlalu cepat menyimpulkan kalau Aidan sudah memiliki rasa. Kara harus tetap waspada dan mengamati situasi. Lagi pula, Kara tidak bisa menelan mentah-mentah informasi yang diucapkan oleh seorang bocah 11 tahun. Kayaknya Mas Aidan suka deh sama Mbak Kara, kata Alea beberapa saat kemudian. Kara sontak tertawa. Apa? Suka? Bahkan wajah Kara saja tidak ada di dalam sketchbook, jadi mana mungkin Aidan menyukainya. Detik itu, Kara tak tahu kalau Aidan akan menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar gambar pensil warna di dalam sketchbook. Kara berdiri di depan kitchen island, sedang menyiapkan kotak bekal. Tentu saja bukan Kara yang memasak, ia hanya memasukkan makanan ke dalam kotak. Diana telah menyiapkan sandwich dengan isian daging sebagai menu makan siang yang akan dibawa oleh Kara, Aidan, dan Alea. Sementara itu, menu sarapannya adalah avocado toast. Mas, kamu suka warna pink atau kuning? Tanya Kara saat Aidan baru saja tiba di dapur. Kenapa tiba-tiba tanya soal warna? Sa Aidan sambil mengancingkan lengan ke mejanya. Ia lantas membuka kulkas untuk mengambil air mineral. Kamu pilih kotak bekal yang warna pink atau kuning? Pilihannya cuma 2, soalnya yang biru buat Alea. White, kamu nyiapin bekal. Oh, don't worry. Diana yang bikin sandwichnya. Aidan meneguk air dingin, lalu mendekat ke kitchen island. Menatap kotak bekal yang ditata berjejer, serta beberapa potong sandwich yang masih berada di atas piring. Kamu mau bawa bekal ke kantor? Tumben banget, ucap Aidan sembari mengambil sepotong tomat di atas piring, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Hari ini aku mau survei venue buat festival. Daripada repot cari restoran, lebih baik bawa bekal dari rumah. Menu di restoran juga belum tentu cocok sama seleraku, jawab Kara. Pagi ini kita nggak jadi berangkat bareng. Jadi, kan siangnya kamu mau keluar, pasti butuh mobil. Pakai mobil kantor, dong. Kamu nggak lihat penampilanku udah keren begini. Masa nggak jadi berangkat bareng? Saat ini Kara mengenakan dress berwarna silver yang pasti akan mengkilap saat terkena sinar matahari. Kedua kakinya dibungkus dengan stiletto heels yang cukup tinggi. Wah, pasti bercahaya kalau jalan di luar ruangan, ucap Aidan dengan nada menyindir. Kara tersenyum, aku selalu bercahaya. Kita cuma ke sekolahnya Alea, bukan mau datang ke pesta. Biar semua orang tahu kalau maminya Alea masih muda, cantik, dan keren. Jadi,
nggak akan ada yang berani ngejek lagi. Aidan tertawa, lalu mengambil sepotong tomat lagi. Sementara itu, Kara menutup kotak bekal yang masing-masing sudah diisi dengan 2 potong sandwich dan tomat cherry. "Thank you, Kara," ucap Aidan beberapa saat kemudian. Kara mengerjapkan mata. "Makasih buat apa? Kamu mau menerima kehadiran Alea, sayang sama dia. Padahal, pasti nggak gampang buat beradaptasi sama kondisi rumah yang tambah ramai. Kamu biasanya sendirian, sekarang ada lebih banyak orang di sini. Well, aku suka hidupku yang sekarang. Rumah nggak sepi lagi, pas pulang kerja ada yang bisa diajak ngobrol. Bisa dibilang, kehadiran kamu di hidupku bawa banyak pengaruh positif. Walaupun ada dampak negatifnya juga sih, misalnya walk-in closetku yang tambah penuh gara-gara koleksi baju kamu. Walk-in closet kamu yang terlalu sempit. Makanya kita harusnya pindah ke rumahku yang lebih besar." "Ih, nggak mau. Rumah kamu vibesnya kayak rumah angker yang ada di film horor. Pasti banyak kejadian mistisnya. Padahal kamu tinggal pakai outer scarf macan tutul aja, hantunya pasti takut. Mau main game, Mas? Kalau kamu kalah, harus pakai outer scarf macan tutulku buat berangkat ke kampus." Aidan segera kabur ke ruang makan, tak mau ambil risiko dengan menerima tantangan Kara. Masalahnya, hukuman yang harus diterima apabila kalah main game adalah memakai outer scarf bermotif macan tutul. Aidan masih cukup waras dan tidak mau mempermalukan diri di depan semua mahasiswa. Kara tertawa cekikikan, lalu menyusul ke ruang makan sambil membawa 3 tas bekal. Tak berselang lama, Alea datang. Sudah memakai seragam rapi dan menggendong tasnya. Gadis kecil itu tercengang ketika melihat dress yang dipakai oleh Kara. "Mbak Kara sama Mas Aidan jadi nganterin aku ke sekolah?" tanya Alea sambil duduk di ruang makan. "Jadi, dong," jawab Kara. "Pakai dress warna silver itu. Cantik, kan?" Alea hanya menunjukkan cengiran lebar di bibirnya, tidak berani menjawab tidak. Khawatir kalau nanti malam harus mencicipi masakan Kara. Mereka bertiga menyantap sarapan dengan tenang, mengisi perut sebelum memulai aktivitas. Kini Aidan mulai terbiasa dengan semua menu makanan sehat yang disiapkan oleh Biana. Secara tak sadar mengikuti kebiasaan makan Kara. Jarang mengonsumsi makanan yang berminyak atau makanan yang kandungan gulanya tinggi. Usai menikmati sarapan, mereka segera berjalan meninggalkan rumah karena sebentar lagi pukul 7. "Alea, ini kotak bekalnya," ucap Kara, menyerahkan tas bekal berwarna biru kepada Alea. Alea menerimanya, lalu berkata, "Makasih, Mbak." Kara tersenyum, kemudian masuk ke dalam mobil sambil memakai kacamata hitam. Aidan menyalakan mesin mobil, lalu melajukannya meninggalkan carport rumah. Alea tak dapat menyembunyikan rasa senangnya, sebab pagi ini diantar oleh Aidan dan Kara. Seperti anak-anak lain yang diantar oleh orang tuanya sampai depan sekolah. Alea tahu kalau statusnya adalah yatim piatu, tapi setidaknya afeksi yang diberikan oleh Aidan dan Kara mampu mengobati rasa rindu akan kasih sayang orang tua. Ia tidak benar-benar seorang diri di dunia, sekarang bahkan memiliki keluarga yang bahagia. Setelah menempuh perjalanan selama 10 menit, akhirnya mobil yang dikemudikan oleh Aidan telah tiba di depan sekolah. Nita telah menunggu di lobi, tampaknya ingin mengucapkan permintaan maaf secara langsung kepada Aidan dan Kara selaku wali dari Alea. Bagaimanapun, telah terbukti bahwa di kelasnya ada tindakan bullying. Aidan dan Kara turun dari mobil, berjalan bersisian layaknya pasangan selebriti yang sedang melewati red carpet. Kehadiran mereka tentu saja menarik perhatian, terlebih karena dress yang dikenakan oleh Kara mengkilap saat terkena cahaya matahari. Murid-murid yang baru saja masuk gerbang sekolah seketika tercengang, demikian pula dengan para orang tua yang mengantar. "Selamat pagi, Bu, Pak," ucap Nita sambil membungkukkan tubuhnya dengan sopan. Kara tersenyum, lalu berkata, "Selamat pagi, Miss Nita.
Saya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi. Sebagai wali kelas, saya menyadari bahwa saya kurang memperhatikan interaksi pertemanan di antara anak-anak. Sampai akhirnya terjadi peristiwa yang kurang menyenangkan. Iya, Miss Nita. Saya paham kalau tanggung jawab seorang wali kelas cukup berat. Kedepannya, tolong lebih diperhatikan lagi, ya. Agar kejadian yang sama nggak terulang untuk kedua kalinya. Orang tua manapun pasti nggak rela kalau anaknya dirundung di sekolah, apalagi kalau pihak guru justru membela pelaku. Nita menganggukkan kepala. Aidan tersenyum, menatap Kara yang berdiri di sampingnya. Alea, kalau terjadi sesuatu di kelas, langsung lapor ke Miss Nita, ya, kata Kara sambil mengusap kepala Alea dengan lembut. Iya, Mami, jawab Alea. Alea melambaikan tangannya, setelah itu berjalan memasuki lobi sekolah. Hendak pergi ke ruang kelasnya karena sebentar lagi jam pertama akan dimulai. Ayo, ucap Aidan beberapa saat kemudian. Kara menganggukkan kepala. Kalau begitu, kami pamit dulu, ucap Kara dengan sopan. Baik, Bu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang, sahut Nita. Setelah itu, Aidan dan Kara berjalan menuju tempat di mana mobil terparkir. Mereka sudah mendengar permintaan maaf dari wali kelas, sehingga masalah kemarin dianggap telah selesai. Meskipun nantinya tetap harus diawasi, agar kejadian yang menyakitkan tidak kembali terulang. Udah cocok jadi ibu-ibu, ucap Aidan saat baru saja masuk ke dalam mobil. Tipikal ibu-ibu galak yang langsung maju kalau anaknya diganggu. Mode senggol bacot, sahut Kara, lalu tertawa kecil. Mami macan tutul. Ih, kenapa panggil pakai sebutan itu lagi? Aidan hanya tertawa, kemudian melajukan mobilnya meninggalkan area sekolah. Tempat selanjutnya yang dituju adalah kantor Rosarin. Untungnya, hari ini Aidan tidak ada jadwal kelas pagi, sehingga tak perlu mengebut di jalanan agar cepat sampai di kampus. By the way, nanti sore kamu mau jemput ke kantor? Kalau nggak bisa, aku bisa pulang sendiri naik taksi, tanya Kara setelah jeda yang cukup panjang di antara mereka. Aku pergi dari kampus sekitar jam 5, langsung ke kantor kamu, jawab Aidan. Oke. Nanti kabari ya kalau ternyata nggak bisa jemput karena ada agenda lain. Tak berselang lama, mobil yang dikemudikan oleh Aidan sampai di depan kantor Rosarin. Saat baru saja akan melepas seatbelt, tanpa sengaja Kara melihat Sekar yang sedang berdiri di tempat parkir sambil memegang tas. Mas, buruan turunin kaca mobilnya, ucap Kara, lalu segera turun dari mobil sambil membawa handbag dan 2 buah tas bekal. Aidan menuruti ucapan istrinya, langsung menurunkan kaca mobil tanpa protes. Makasih udah dianterin sampai sini, Hani, kata Kara dengan suara kerasnya, agar Sekar bisa mendengarnya. Aidan tak terkejut lagi, saking seringnya melihat tingkah random Kara. Sama-sama, jawab Aidan. Ini bekalnya. Jangan lupa dihabisin, ya, ucap Kara sambil menyerahkan kotak bekal berwarna merah muda. Jangan yang warna pink. Sampai ketemu nanti sore, Hani. Aidan tak sempat protes, sebab Kara sudah terlebih dulu berjalan memasuki kantor. Dengan amat terpaksa, Aidan membawa kotak bekal berwarna pink ke kampus. Kara menyugar rambutnya, lalu tersenyum lebar ketika berpapasan dengan Sekar di lobi kantor. Sengaja mau pamer kemesraan? Tanya Sekar dengan nada menyindir. Well, apa salahnya mesra-mesraan sama suami sendiri? Sahut Kara. Sekar mendecih, jelas sekali tak menyukai pemandangan manis yang baru saja ia saksikan. Maklum, sampai detik ini Sekar belum bisa menerima fakta kalau Rosarin telah jatuh ke tangan Kara. Emangnya dia beneran cinta sama kamu? Tanya Sekar. Kara terdiam selama beberapa saat, menatap Sekar dengan ujung matanya yang tajam. Nanti malam mau double date. Biar kamu lihat sendiri gimana kehidupan pernikahanku sama Aidan.
Siapa tahu kami bisa ngasih tips buat kalian biar dapat restu dari Oma, kata Kara, kemudian melanjutkan langkahnya menuju ruang kerjanya yang ada di lantai 3. Tantangan sederhana, tapi langsung menghadirkan gemuruh di dalam dada Sekar. Sure. Nanti malam kita double date, jawab Sekar, sedikit berteriak agar Kara bisa mendengarnya. Kara menghentikan langkahnya di ujung tangga, kemudian menoleh. Silakan atur tempatnya, ujar Kara, merasa menang karena berhasil memancing emosi Sekar.